warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, berjumpa lagi dengan Bu Puji di Sentra Kreativitas. Nah, anak-anak ibu, sebelum belajar alangkah baiknya kita ucapkan basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita nyanyi lagu sentra dulu ya. 1, 2, 3. Dimana sekarang di sentra kreativitas, ayo kita bermain senangnya. Nah, minggu ini tema kita adalah lingkungan. Nah, yang berbeda adalah subtemanya. Subtemanya adalah Tetangga adalah orang yang dekat dengan kita dan tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Nah, pasti anak-anak ibu memiliki tetangga di depan rumah, tetangga di samping rumah, tetangga di belakang rumah. Nah, jadi di dalam bertetangga kita harus memiliki adab dalam bertetangga. Nah, ada 5 adab dalam bertetangga. Yang pertama, sapa. Nah, di dalam bertetangga kita juga harus sapa, saling menyapa. Kita harus saling menyapa tetangga kita. Nah, selain menyapa, kita juga harus ucapkan salam. Assalamualaikum, hai, halo, apa kabar, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, senyum. Nah, bertetangga kita juga harus senyum dengan tetangga kita. Kalau jumpa dengan tetangga kita harus tersenyum, tidak boleh cemberut. Kita harus tersenyum karena senyum termasuk ibadah. Yang ketiga, berbagi. Nah, bertetangga kita juga harus saling berbagi. Contohnya, ketika kita memiliki makanan, kita harus berbagi dengan tetangga. Yang keempat, menolong. Nah, bertetangga kita juga harus saling tolong menolong. Contohnya, ketika ada tetangga kita dalam kesulitan, kita harus menolongnya. Nah, yang kelima, bersilaturahmi. Turahmi atau berkunjung. Jadi kita juga bertetangga harus bersilaturahmi, harus jalin silaturahmi antar tetangga, dan kita harus sering berkunjung ke rumah tetangga kita. Ini tadi pembahasan mengenai adab dalam bertetangga. Tepuk 1, Bu. Yes. Nah, anak ibu, jadi di dalam bertetangga kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Nah, sekarang kita mau bermain. Siapa yang mau bermain? Saya. Nah, ibu ada permainan, tetapi sebelum bermain ibu ada peraturannya. Yang pertama harus ucapkan basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua harus tuntas, dan yang ketiga harus beres. Oke. Nah, sekarang kita mau bermain membuat telepon mainan dari aqua gelas. Ikutin ibu ya cara membuatnya.
Nah, Ibu ada alat-alat dan bahan-bahannya. Yang pertama ada 2 aqua gelas. Yang kedua ada tusuk lidi. Yang ketiga ada benang. Di sini Ibu menggunakan benang ya. Jika anak-anak Ibu ingin menggunakan tali kenur atau yang lainnya juga bisa ya. Dan ini panjangnya 2 meter sampai 3 meter. Oke, nah Ibu kita langsung saja ya membuatnya. Yang pertama ambil aqua gelasnya, kemudian dilubangin tengahnya seperti ini. Jika kesulitan melubangi tengahnya dengan menggunakan tusuk lidi, anak-anak Ibu juga bisa menggunakan jarum atau benda lainnya, tetapi harus didampingi dengan ayah dan bunda di rumah. Oke, setelah sudah dilubangin seperti ini, kemudian anak Ibu ambil benangnya, lalu dimasukin ke lubangnya seperti ini. Lalu ditarik benangnya. Nah, sudah seperti ini. Lalu ambil lidinya, kemudian kita letakkan benangnya ke tusuk lidinya, lalu kita gulung-gulung seperti ini. Lalu diikat. Nah, kemudian ditarik seperti ini. Sudah menjadi seperti ini. Kemudian anak Ibu lakukan hal yang sama dengan aqua gelas yang satunya. Ini ya. Lalu kita masukkan ke lubangnya. Nah, lalu ditarik benangnya. Kemudian kita ikat lagi lidinya seperti ini. Lalu digulung-gulung benangnya. Kemudian diikat. Kemudian diikat. Oke, lalu ditarik benangnya. Nah, sudah jadi telepon-teleponannya. Nah, jadi anak-anak Ibu bisa menggunakannya ya di rumah, dan bisa juga dimainkan dengan teman, kakak, adik, abang, ataupun teman yang ada di sekitaran rumah kita, tetangga kita, dan lainnya. Anak-anak Ibu ada videonya nih. Video cara memainkan telepon mainannya. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum. Ibu.